Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan dalam chat saya. Saya menyadari bahwa tindakan nirempati yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kalista Moremanurung, mahasiswi kedokteran Universitas Udayana, yang ada dalam screenshot chat yang sempat menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Timothy. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan, dan semoga almarhum Timothy mendapat tempat terbaik di sisinya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan dalam chat saya. Saya menyadari bahwa tindakan nirempati yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saya sungguh menyesal dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran besar dalam hidup saya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Kepada keluarga almarhum Timothy, saya mohon maaf dengan sepenuh hati. Saya juga berterima kasih kepada pihak kampus, rumah sakit, rekan-rekan, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan teguran serta pengingat bagi saya. Saya akan menjadikannya sebagai dorongan untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan permintaan maaf ini. Terima kasih. Saya Universitas Jarani, saya bersama Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana. Mungkin satu hal lagi yang perlu diluruskan bahwa tindakan atau ucapan nirempati tersebut dilakukan setelah almarhum meninggal. Jadi bukan sebelum almarhum meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nirempati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Demikian, Pak. Sanksi maksimalnya apa saya mahasiswa yang dipanggil untuk diperiksa? Kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 6, tapi untuk fakultas lain kami masih perlu konfirmasi lagi, Pak. Sanksi maksimal Pak, sampai maksimal bisa diambil. Kalau ini karena begini, ini kan ucapan di sosial media, ucapan tidak empati di sosial media, itu pasti berbeda dengan apakah ini bisa dikatakan perundungan. Itu juga masih menjadi telaah dari Satgas PPKPT. Di sini juga Satgas PPKPT akan menghadirkan ahli bahasa untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan dari pelaku. Apakah itu termasuk kategori perundungan atau bahkan lebih, mungkin kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi maksimal ketika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy,
Dan saya anggota Gugus 50, nomor urut 34. Pada hari ini, yang berani berdiri, dia dibunuh akan tak tahan lagi penindasan ini. Saya katakan sekarang, bekerja sama kelas politik. Apakah mampu berdamai? Apakah mampu bersatu? Tidak. Pada akhirnya itu militerisme tidak dapat dipisahkan dengan apa yang kita kenali sebagai masyarakat sivil kita dalam demokrasi liberal kita. Militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Untuk olah TKP itu sudah kami laksanakan, sudah ada dokumen. Kemudian untuk otopsi, kembali lagi, namanya otopsi itu kan kandung itu sendiri, ibu kandung korban sendiri tidak berkenan untuk ada saksi yang melihat korban datang sendiri, kemudian ada saksi yang melihat korban duduk di situ dan melepas sepatu. Walaupun pada saat korban terjatuh atau melompat di situ tidak ada saksi yang melihat. Itu yang pertama. Kemudian terkait masalah pembuktian, apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri. Nah, itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Dari saksi-saksi yang kami sudah periksa, mintai keterangan, baik itu dari pihak dosen, kemudian teman-teman satu angkatan dan satu kelas dari korban, kemudian bahkan sahabat dari korban sendiri pun sudah tadi malam terakhir kami mintai keterangan juga. Jadi dari saksi-saksi tersebut tidak ada menyampaikan atau tidak ada menyebutkan bahwa selama ini mengetahui adanya perundungan yang dialami oleh korban. Namun demikian, untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya kepada pihak keluarga dari ibu dan pihak dari ayah korban, kami sudah sampaikan kalau memang diperkenankan kami untuk melihat atau membuka dari HP milik korban, nah, mungkin saja di sana akan bisa ditemukan informasi. Tetapi dari pihak ibu menyampaikan sekali lagi, karena dari pihak ibu sudah menerima kejadian tersebut sebagai suatu musibah dan tidak mau memperpanjang lagi permasalahan ini ke jalur hukum, jadi akses untuk handphone itu tidak bisa kami dapatkan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Saya tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.